Kalau tahun ini fokusnya transformasi mutu layanan, Mas Kosen. Setelah iuran disesuaikan atau mungkin dinaikkan, apa nanti program transformasi multi layanan seperti apa? Ya, transformasi mutu layanan, yaitu ya komitmen. Misalnya apa Pak? Peningkatan itu apa misalnya? Kemudahan untuk mendapatkan layanan sekarang ini tidak perlu menunjukkan kartu KIS, cukup menunjukkan KTP saja. Antrean itu sekarang orang tidak harus datang, bisa melalui handphone. Ada yang sebelum subuh sandalnya dulu, tapi sekarang kan nggak ada lagi. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bahwa program WASI itu sama nggak dengan yang umum gitu? Kita harus memastikan bahwa tidak boleh ada penduduk yang terhambat untuk mendapatkan akses layanan itu. Jadi poinnya melindungi, Mas, bukan untuk mencari-cari orang. Iya. Ini program BPJS Kesehatan yang ada di Bojonegoro ini apa aja, Pak? Oke, selamat datang di Jawa Pos Radar Bojonegoro Channel, sebuah channel yang akan menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Sahabat Radar Bojonegoro, hari ini kita akan membahas tentang BPJS Kesehatan. Apa aja sih sebenarnya layanan BPJS Kesehatan? Terus apa saja program-programnya yang sudah dicapai selama ini? Lalu apa itu UHC? Nah, telah hadir di studio bersama saya Bapak Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bojonegoro, yaitu Bapak Sis Tri Sembodo. Selamat siang, Pak Sis. Siang Mas Kosen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di studio podcastnya Radar Bojonegoro. Terima kasih sudah diundang ini. Oke, Pak Sis. Pak Sis ini sudah berapa lama ada di BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro? Kalau di Bojonegoro ini di tahun 2023 ini saya berdinas. Kalau di BPJS Kesehatan sendiri ya saya sudah mulai tahun 90 sebetulnya. Oh, berarti udah puluhan. Ya, tahu Mas Kosim sudah lahir belum ya? Udah, Pak. Udah ya. Udah. Oke, Pak Sis, langsung aja Pak Sis. BPJS Kesehatan Bojonegoro ini secara nasional aja. Mungkin saat ini program fokusnya BPJS apa aja, Pak? Kalau tahun ini fokusnya transformasi mutu layanan, Mas Kosim. Apa itu bisa dijelaskan? Transformasi mutu layanan itu ya gini, sebetulnya di dalam perjalanannya BPJS Kesehatan yang sudah harus berjalan per tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 kemarin itu sebetulnya kan karena mismatch ya antara besaran iuran dan besaran tarif sehingga biaya yang dikeluarkan untuk program JKN ini dibandingkan dengan kolektabilitas iurannya masih besar biayanya. Dan alhamdulillah mulai 2021, 2022, 2023 ini kita ada positif. Ini selain mungkin karena ada COVID sehingga orang takut untuk berobat ke rumah sakit, kasusnya menjadi mengecil. Di luar itu juga ada penyesuaian tarif sesuai dengan Perpres 1 tahun 2018 mana ya, yang berlaku iurannya itu ditetapkan berlaku per tahun 2020. Ya, sekarang positif sehingga terjadi positif atau ada idle money lah. Kemudian idle money itu sebetulnya memang harusnya diberikan kembali kepada peningkatan kualitas layanan kepada peserta di program JKN ini. Makanya di tahun 2023 ini secara nasional ditetapkan fokus utamanya adalah transformasi mutu layanan, upaya peningkatan kualitas layanan di dalam pelaksanaan program JKN ini. Oke, Pak Sis. Yang menyebabkan biaya lebih membengkak di pembiayaan itu apa sebenarnya? Apa memang klaimnya lebih banyak, terus penyakit yang ditangani mungkin lebih kompleks gitu? Nah, kalau yang dulu itu memang sudah di close ya, sudah ditutup, sudah disepakati bahwa memang itu terjadi mismatch antara penetapan besaran iuran dan penetapan tarif pelayanan kesehatan sehingga terjadi tidak imbang. Iya, jadi antara yang dikeluarkan dengan iuran yang masuk. Iya, ya tidak ya sebetulnya mismatch-nya di itu sih, poinnya di penetapan tarif dan iurannya, besaran iuran. Akhirnya terjadi iuran baru. Di dalam undang-undang tersebut ada 3 opsi sebetulnya untuk menyelesaikan. Ini kan asuransi sosial. Asuransi sosial itu asuransi ini memang atau program ini, saya bilang program ini kan bentuknya asuransi, tapi ini program ini adalah program negara.
program negara. Oleh karena itu memang ini harus dihandle oleh negara, dipimpin langsung oleh presiden, dan yang ada di BPJS Kesehatan itu langsung bertanggung jawab pada presiden. Sebetulnya ada begitunya kira-kira. Oke. Ada 3 opsi tadi saya ceritakan. Jadi 3 opsi setelah besaran iuran dan besaran biaya itu mismatch ya istilahnya ya, tidak sesuai. Opsi untuk menyelesaikannya sebetulnya ada 3. Apakah kemudian dipilih akan disubsidi oleh pemerintah? Yang pertama, kemudian yang kedua, apakah kemudian biaya pelayanan atau tarif-tarif beberapa layanan kesehatan itu dikurangin? Contohnya yang membuat besar biaya pelayanan kesehatan adalah penyakit katastrofis. Kalau penyakit katastrofis itu dihilangkan, nggak ada masalah, itu selesai itu. Apa itu, Pak? Banyak lah, ya jantung, iya, ya berbiaya besar itu, kanker, ya itu biayanya besar-besar katastrofis. Makanya sebetulnya program ini memang untuk menghambat jangan sampai tingkat severitas atau tingkat keparahan dari suatu penyakit itu kemudian sampai pada stadium yang akan memberikan dampak biaya besar. Artinya kan upaya-upaya ini harusnya diprioritaskan melalui upaya-upaya pencegahan. Ya. Berarti ada penyakit seperti itu, mungkin yang ya itu satu diantaranya. Tapi itu sudah di undang-undang, sudah di state, dan ada 3 hal ya tadi, subsidi pemerintah atau layanannya dikurangin atau iurannya ditingkatkan. Akhirnya pilih opsi yang pemerintah memilih opsinya yang tadi disesuaikan iurannya tadi ya. Oke, biar tidak mungkin ya pas ada penyesuaian iuran, hitung-hitungannya kan harusnya tidak akan lebih sih sebetulnya, bahkan mungkin masih kurang, tapi kurangnya sedikit aja. Kebetulan pas ada COVID juga, jadi orang kan jadi takut kalau orang ini mau ke rumah sakit yang 2 tahun ya, 2020 sampai 2021 itu ya. Itu mungkin yang menyebabkan sehingga terjadi positif. Setelah iuran disesuaikan atau mungkin dinaikkan, apa nanti program transformasi multilayanan seperti apa? Ya, transformasi mutu layanan, yaitu ya komitmen, artinya kalau ada positif atau ada kalau bahasa keuntungan itu sebetulnya nggak tepat karena ini asuransi sosial. Positif lah. Nggak tepat gitu ya. Profit dalam arti positif ya, karena dikembalikan kalau profit itu tidak boleh dibagi-bagikan ke penyelenggara, nggak boleh, tapi ini harus dikembalikan kepada program JKN ini untuk peningkatan kualitas layanan. Misalnya apa, peningkatan itu apa misalnya? Lah ya sekarang ini yang didengar dari masyarakat kan dikumpulin nih. Apa sebetulnya kekurangannya program JKN yang ada ini? Kemudian terkumpullah hasil survei di 2022 kemarin, yang kemudian ini dijadikan sebagai landasan untuk segera ditindaklanjuti dari yang dikumpulkan tadi kan. Ada Pareto kan, satu diantaranya sempat terdengar bahwa ada pasien yang belum sembuh dipulangkan. Oh iya. Nah, ya kan di 2022 misalkan betul. Ada sudah terdaftar di BPJS Kesehatan tapi belum menerima kartunya, kartu KIS. Padahal kalau kita bahas kartu KIS itu yang mendistribusikan siapa? Banyak. Ada pos, ada dinas sosial, ada kita kerjasamanya kan ada begitu. Kalau itu dibahas, ini program ini kalau membahasnya hanya sebatas penyelesaian pendistribusian kartu, padahal jumlahnya kan banyak sekali ya. Itu nggak akan masuk ke dalam poin pokok tujuan dari program ini. Oleh karena itu di 2023 ini ada komitmen janji layanan yang disampaikan kepada fasilitas kesehatan, itu diantaranya tadi, kalau di Vaskes tingkat pertama itu ada 7 poin, di Vaskes tingkat lanjutan itu ada 6 poin. Satu diantaranya adalah kemudahan untuk mendapatkan layanan. Sekarang ini tidak perlu menunjukkan kartu KIS, cukup menunjukkan KTP saja. Itu salah satu Pak, salah satu diantaranya. Jadi transformasi mutu layanan itu kan jargon transformasi mutu layanan itu isinya ada 3, mudah, layanannya mudah, semakin cepat dan setara. Jadi setara itu seperti apa? Setara itu tidak boleh dibeda-bedakan dengan peserta umum. Oh gitu. Masih ada kan di informasi sebelumnya itu kalau berobat dengan umum itu dilayani duluan. Nah, itu kayaknya sih sejak saya dulu di PHB sampai dengan di BPJS Kesehatan itu
isu itu nggak selesai-selesai itu. Tapi Sebetulnya selesainya kalau ini dengan UHC ini. oh gitu. Kalau UHC kan nggak ada lagi orang yang nggak ada peserta umum harusnya. Cuman masalahnya dia hanya eh, malu nggak menggunakan BPJS Kesehatan. Kalau malu ya mungkin kalau pesannya hanya gatel-gatel, pilek itu ya nggak menggunakan, gitu dibayar sendiri mungkin masih mampu. Tapi kalau misalkan kayak ada contoh kemarin, bahkan artis besar nasional itu tahu bahwa biaya pelayanan kesehatan itu besar, bahkan biaya itu sebenarnya ditanggung oleh BPJS, ya, ada di program CKN, itu kan tahu sebenarnya meskipun biayanya itu besar itu ditanggung loh sebetulnya. Pasti mengenai tidak dibedakan atau disetarakan itu, tapi di sejumlah rumah sakit, terutama swasta mungkin ya, mungkin negeri juga, miliknya daerah juga mungkin ya, ada dibedakan loket BPJS, loket umum, pengambilan obat maksudnya. Pengambilan obat. Sering saya temui Mas. Mungkin Oh, kalau dibedakan pengambilan obat gimana ya? nah ini mungkin Nah, maksudnya gini, karena ini salah satu bagian dari fokus utama kita. Fokus utama kita di tahun 2023. Dan seluruh fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu wajib menjalankan itu. nanti disetarakan. Eh, iya, ada pelayanan setara, nggak boleh Berarti dibeda-bedakan. pengambilan obat tetap sama gitu pasti. Artinya yang umum ya di situ, yang BPJS ya di situ. Eh, Kalau pengaturan terkait hal tersebut itu kewenangannya manajemen fasilitas Oh kesehatan ya. gitu. Ya, cuman apakah ini sebetulnya akan memberi dampak dibeda-bedakan itu harus kita lihat karena komitmen janji layanan itu sudah ditandatangani oleh seluruh fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan itu dipasang di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh seluruh peserta untuk kita kawal bersama. Berarti ini peringatan juga bagi Enggak, vaskes juga ya. bahasanya bukan peringatan, bahasanya kita tuh mengafirmasi. Oh gitu. Ya, jadi artinya enggak ada kita menyalahkan itu enggak, tapi kita berkomitmen bersama untuk membentuk opini dan melihat implementasi di lapangan memang apa adanya benar, tidak ada dibeda-bedakan. Kalau beliau ini antrinya nomor 3 ya dilayani nomor 3 dan lain sebagainya. Bahkan di program cepat itu, di program JKN, antrean itu sekarang orang tidak harus datang, bisa melalui handphone antrean itu sehingga bisa diketahui kapan beliau ini seharusnya menuju ke fasilitas kesehatan sehingga nanti waktu tunggu untuk mendapatkan layanan kesehatan sudah bisa diperhitungkan tidak terlalu lama. Jadi kalau yang dulu-dulu awal-awalnya itu kan orang mau mendapatkan layanan di jam 10 pagi, antrenya ada yang sebelum subuh sandalnya dulu cerita. Tapi sekarang kan nggak ada lagi. Bahasanya itu bahasa. Jadi kira-kira itu lebih cepat gitu. ya karena bisa dilakukan dengan mobile CKN ya, dengan online, dengan antrian melalui gadget. Oke. Pasis di Bojonegoro ini ada mungkin BPJS itu sudah di-cover oleh pemerintah yang disebut program UHC itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak bahwa program UHC itu sama nggak dengan yang umum gitu? Artinya warga-warga Bojonegoro mungkin kan yang tercover UHC dengan orang mungkin yang swasta. Artinya yang swasta artinya kelas mungkin dari perusahaan yang didaftarkan perusahaan sama yang didaftarkan dari pemerintah. Oh, gini. Ini sesuatu yang berbeda. UHC itu ada dua hal ya sebetulnya. UHC itu yang pertama yang hal pokok itu dimulai dari kepesertaannya. Yang dimaksud UHC itu kan Universal Health Coverage. Program JKN ini di dalam undang-undangnya pun ditetapkan bahwa diwajibkan bagi seluruh penduduk untuk terdaftar di dalam program JKN ini di BPJS Kesehatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa akses layanan dari penduduk dalam program JKN itu tidak ada yang terhambat. Mekanismenya gotong royong. Jadi memang segmen pesertanya banyak.
artinya kalau haknya peserta terhadap layanan tersebut ya sesuai prosedur sudah ditetapkan. Saat ini masih ditetapkan adanya kalau untuk layanan di tingkat pertama, di fasilitas pertama itu ya di puskesmas, dokter keluarga, terus kemudian layanan di poli itu mau yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak ada bedanya, sama persis. Nah, tetapi kalau yang rawat inap masih ada perbedaan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu hanya untuk layanan dirawat inap di tingkat lanjutan saja. Sebetulnya gitu, karena itu memang disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Misalkan kayak penerima upah gitu ya, yang kalau pegawai negeri itu yang golongan 3 dan golongan 4 itu hanya di kelas 1, golongan 1 dan golongan 2 hanya di kelas 2. Yang kelas 3 itu hanya diperuntukkan bagi peserta penerima bantuan iuran atau yang iurannya dibayar oleh pemerintah atau oleh peserta yang mendaftar sendiri, membayar iuran sendiri dan mengambil kelas 3. Karena kalau mendaftar sendiri dia boleh, karena dia tidak termasuk pekerja penerima upah, gitu ya. Tidak. Mandiri, Pak ya? Mandiri. Iya, mandiri tadi namanya PBPO itu tadi. Pak Sis, ini untuk Bojonegoro ini kan semuanya sudah tercover UHC. Iya. Kan berarti di Bojonegoro ini BPJS ini sudah tidak perlu lagi mencari peserta baru. Enggak begitu. Tidak perlu menambah lagi, kan sudah semuanya tercover. Atau otomatis gitu, Pak. Tidak perlu menambah lagi, bukan. Poinnya sebetulnya kalau ngomong kesannya kayak BPJS itu mencari-cari gitu ya. Enggak, ini tugas Mas, ini amanah. Tugas ini tidak perlu menambah baru kan? Bukan tidak perlu menambah baru. Kita harus memastikan bahwa tidak boleh ada penduduk yang terhambat untuk mendapatkan akses layanan itu. Jadi poinnya melindungi Mas, bukan untuk mencari-cari orang. Iya, justru ya proses melindungi ini harus didukung oleh, bahkan menurut instruksi Presiden itu oleh 30 kementerian lembaga terkait Mas. Jadi tidak hanya BPJS Kesehatan, termasuk kepolisian, kejaksaan, semualah kementerian terkait, keuangan, dalam negeri, banyaklah, kesehatan, Permendes, Kementerian Desa, banyak, perdagangan juga itu banyak sekali. Jadi ini program strategis nasional, program yang supaya tidak keliru kesannya bahwa BPJS Kesehatan ini masih mengacu strategik bisnis ekonomi. Saja kayak bertugas untuk mendapatkan tugas penyelesaiannya mendapatkan peserta sebanyak-banyak. Enggak, undang-undangnya tuh menyatakan. Nanti mewajibkan di undang-undang itu. Iya, undang-undangnya mewajibkan, itu tujuannya adalah untuk melindungi warga negara. Makanya disebut program strategis nasional. Pak, kalau daerah-daerah yang belum UHC itu seperti apa nanti? Ya itu kan ya perlu perlu di mapping lebih lanjut itu apa permasalahannya. Kan kementerian lembaga terkait juga akan terus mengawal juga terkait dengan hal tersebut. Kenapa kok dia belum UHC? Itu sebabnya. Jadi artinya penerima bantuan iuran saja secara stepnya sudah ditetapkan. Sekarang ini pun bahkan lebih dari 96 juta jiwa secara nasional ya, itu iurannya sudah diambilkan dari anggaran APBN. Ya. Yang seperti Bojonegoro ini, kalau di Bojonegoro ini daerah itu kira-kira sekitar 600-an ribu lah. Warga. Itu sudah pakai anggaran APBN. Ya, sementara dari APBD itu hampir 500 ribu, 400 ribu berapa? Berarti 600 ribunya dari APBN. Ya, dari sekarang ini hampir 1,4 juta ya. Itu sisanya masih ada segmen di pekerja penerima upah seperti Mas Kosim ini, seperti pegawai negeri itu yang dibayarkan oleh pemberi kerjanya 4%, dari tenaga kerjanya 1%, ada begitunya. Itu kira-kira. Berarti kalau di Bojonegoro mungkin masalah UHC ini kan lebih intinya sudah mencakup semuanya gitu Pak ya. Semua warga kan sudah tercakup. Ya, tapi kan ada peserta dari BU. Seperti dari Mas Kosim, nggak tahu ya kalau di radar mudah-mudahan tidak pernah nunggak bayar iuran. Aman Pak. Ya,
Artinya kalau peserta mandiri, dulu tuh di awal-awalnya juga ada loh peserta mandiri itu mendaftarnya ketika dia mau sakit saja. Setelah kemudian sakitnya sembuh, dia nggak mau lagi bayar iurannya. Itu seperti apa Pak? Kasus seperti itu? Loh enggak, dulu-dulu kan ada begitu, sekarang pun saya kira juga masih ada yang seperti itu. Artinya Nah, yang belum di cover. Kalau sekarang ini sudah UHC, artinya kalau kita lihat sebetulnya eh, tingkat keaktifan pesertanya itu berapa. hmm, Nah, itu kan masih punya tugas juga bahwa mengingatkan bahwa kalau mereka itu pesertanya dinonaktifkan karena iurannya tidak dibayarkan, nah itu kan BPJS sendiri juga tidak boleh membayarkan biaya pelayanan kesehatan ketika peserta tadi sakit. Itu juga tugas. Jadi artinya ketika universal coverage ini secara kepesertaan ini mencakup sudah, semua. misalkan sudah hampir 100%, hampir 100% ini kan belum 100% juga. Itu sudah, berarti sudah nggak ada tugas lagi. Masih banyak. Ada potensi yang seperti itu juga yang harus diselesaikan. Ada pengawalan terkait dengan apakah sebetulnya UHC itu sendiri, apakah karena menyangkutnya akses layanan ya, apakah benar layanan yang diberikan itu sudah sesuai dengan indikasi medis, sesuai dengan ketentuan yang sewajarnya yang diberikan, apakah mutunya juga sudah layak, apakah memang tidak ada perbedaan antara peserta umum dan peserta di program JKN. Ini itu masih menjadi tugas pengawalan yang harus dipastikan oleh seluruh stakeholder terkait ini bahwa program JKN ini harus berjalan dengan kualitas yang dijaga bersama. Itu kira-kira Mas Kosim. Jadi panjang sih sebetulnya. Peserta mandiri Pak, ada peserta Ya. mandiri. Mungkin saya yang misalnya saya ini Kalau Mas Kosim enggak lah. Mas Kosim kan pekerja penerima upah. Misalnya gini, misalnya saya daftar mandiri. Tiba-tiba pemerintah UHC. Saya mandiri ini pilih kelas 1. UHC kelas berapa Pak? Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Saya harus ukit UHC atau saya meneruskan mandiri? UHC itu sudah terdaftar Mas. Kalau dari pemerintah, kalau karena beliau ini bantuan, biasanya dia mendaftarkannya kan di kelas 3. Oh gitu. Iya, enggak ada. Berarti saya ini enggak, saya kan sudah termasuk misalnya Pak, saya sudah daftar kelas 1. Pemerintah mendaftarkan di UHC. Saya nanya ikut boleh sebetulnya ada segmen, ada 5 segmen peserta. Jadi kita nggak bisa milih, Mas. Oh gitu. Seperti Mas Kosim itu jelas-jelas sudah terbukti dibaca dari NIK-nya, dari NIK-nya itu, dan pekerjaannya apa? Oh, pekerjaannya di Radar Bojonegoro. Oh, ini pekerja penerima upah. Jadi nggak boleh milih. Mas Kosim itu ya didaftarkannya sebagai pekerja penerima upah. Kalau nanti mendaftar sebagai mandiri, itu langsung kebaca tuh karena NIK-nya tadi. Loh, ini daftarnya harus sebagai pekerja penerima upah. Nggak bisa daftar sebagai peserta mandiri. Gitu, Mas. Kalau misalnya gini, ada orang yang mungkin dia wirausaha, daftar sendiri. Nah, itu bisa kalau wirausaha. Nah, dia daftar sendiri. Penerima upah ya. Dia daftar sendiri di kelas 1, itu tadi kelas 1. Ya kalau daftar sendiri ya pemerintah nggak akan daftarkan, kan sudah daftar. Oh gitu. Iya, berarti UHC itu pemerintah mendaftarkan yang belum. Bagi orang yang belum terdaftar. Saya kira dipukul rata, Pak. Nggak ada mana kuat. Oh gitu. Mana kuat dialamatkan kegotong royong itu sebetulnya kemudian ditetapkan seperti itu supaya ini bisa terjadi. Oh, berarti ada keadilan. Peserta orang-orang yang sudah terdaftar ya tetap tidak didaftarkan. Hanya mendaftarkan yang belum terdaftar begitu. Iya, iya. Kira-kira begitu kira-kira. Sama lah misalkan begini. Ada orang yang sebetulnya sudah belum bekerja. Kemudian tercover didaftarkan oleh pemerintah. Dibayari oleh pemerintah. Kemudian 2 bulan kemudian dia bekerja. Yang didaftarkan oleh pemerintah tadi itu akan dinonaktifkan. Dia harus berpindah menjadi segmen di peserta penerima upah tadi. Itu yang benar begitu. Dan itu akan kebaca. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu perbedaannya hanya ada di tingkat lanjutan kamar tadi. Iya, pada waktu menerima layanan rawat inap saja. Oh, jadi selebihnya mungkin obatnya sama juga, sama-sama. Iya, kalau indikasi medisnya sama-sama. Tapi kewenangan sepenuhnya itu ada di dokter penanggung jawab pasien.
Artinya satu diagnosa penyakit bisa saja obatnya bisa beda, tergantung juga selain dari diagnosa penyakitnya itu kan ada tingkat severitasnya, ada apa namanya, ada indikasi penyakit lain apa yang mengikuti dari sakitnya itu. Itu yang tahu ilmunya kan medis tahu ya. Jadi enggak, tapi kalau ditetapkan misalkan oh sama-sama typhoid misalkan, oh sama-sama nih golongannya sama-sama sedang gitu. Kalau ditetapkan oh nih standarnya itu sekitar 7 sampai 10 hari udah pasti sembuh. Ya obatnya kemungkinan besar sama lah, harusnya sama. Tapi ini kan ya intinya tidak ada perbedaan baik yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk penanganan. Hanya terjadi di ketika menginap tingkat lanjutan tadi rumah sakit. Iya. Kira-kira ini untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 cakupan penyakit yang ditangani sama semuanya sama Pak ya? Arahnya kemana ya? Pertanyaannya kemana? Karena gini. Jadi gini, di program JKN itu utamanya kalau sakit, jadi gini loh. Kalau sakit ya memang yang ditangani itu sakitnya. Poinnya itu sudah. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita ngomong JKN sebetulnya kan tidak hanya sakit saja yang mendapatkan layanan. Yang sehat pun bisa kok mendapatkan layanan. Contoh nih misalkan saya ini sebetulnya sehat apa enggak ya? Perasaan ini sehat. Gitu, medical check up gitu. Tidak harus medical check up, kita awali dari screening dulu. Masukkan screening, ada kok di mobile JKN itu, isikan kira-kira data-datanya itu. Masukkan, sehingga nanti ada itu statement dari apa namanya medis, nanti disampaikan bahwa oh kalau kondisinya begini-begini, itu ada kecenderungan nanti bisa ke arah misalkan ini diabetes mellitus, misalkan gitu. Oh mungkin bisa hipertensi ya, yang seperti itu nanti kita klaster. Kan kemudian kita tangani melalui program pengelolaan penyakit kronis sehingga program-program ini nanti bisa berjalan efektif, bisa optimal karena program-program ini akan bisa dilakukan dengan cara mencegah supaya tidak menjadi lebih parah sehingga aktivitas atau apa namanya produktivitas dari manusia itu sendiri nanti bisa optimal. Oh, berarti bisa selain iya, sakit tidak hanya sakit saja. Check up aja bisa Pak ya? Bisa kalau check up ini indikasinya harus atas apa namanya indikasi medis. Indikasi medis itu bahasanya yang menyampaikan ini butuh layanan penunjang apa sih itu harus dokter yang menyampaikan. Oh gitu. Bukan diri pribadi begini. Misalkan oh saya pengen cek trigliserid misalnya itu. Saya tuh kan awam ya, jadi ya yang perlu menyampaikan itu tuh bukan saya, ya kita periksa dulu di dokternya nanti perlu nggak nih menyarankan atau memerintahkan untuk setelah beliau menganamnesa ya, melihat pasiennya tadi perlu nggak nih cek trigliserid misalkan atau apa namanya kolesterol misalkan gitu loh ya, kira-kira begitu kira-kira. Oke, atau kita alih ke layanan yang lain. Melahirkan itu bisa juga di cover di semua selama indikasi medis itu ada di dalam persalinan kan maksudnya. Oh iya, persalinan. Ya, persalinan. Iya, ditanggung. Itu baik yang normal maupun yang sesar. Iya, Mas, selama indikasi medis, pokoknya terkait dengan kesehatan itu selama indikasi medis ditanggung. Jadi selama layanan itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di program JKN ini dan sesuai dengan haknya, itu tidak boleh ada tambahan biaya yang ditanggung oleh peserta. Oke. Ya, clue-nya itu ya, siap. sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan haknya tadi. Misalkan haknya di kelas 2, ya dia menempatinya di kelas 2. Prosedurnya, misalkan kalau tidak emergensi, dia di fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, baru nanti kalau diperlukan karena sakitnya itu memerlukan penanganan lebih lanjut, akan dirujuk ke tingkat lanjutan. Atau kalau dia karena sakit sifatnya emergensi, itu bisa berobat dimanapun di fasilitas terdekat tanpa harus melalui mekanisme berjenjang. Mau langsung ke rumah sakit A juga boleh kalau kondisinya emergensi ya. Jika gini, misalnya jika ada pengusaha baru misalnya, itu ketika mendaftarkan karyawannya seperti apa Pak prosedurnya?
sebetulnya kita kan sudah bekerja sama dengan Hmm. tadi ya 30 lembaga kementerian lembaga terkait. Hmm. Sebetulnya kalau dia pengusaha, kemudian punya karyawan, dia punya apa namanya unit kerja atau badan usaha, itu kan ada izinnya. Hmm. Ya, ketika nanti memproses izin itu pun itu nanti kita juga sudah bekerja sama dengan perizinan tadi juga. Jadi itulah yang nanti akan gitu. kita konekkan. Oh, secara otomatis itu, Pak. Iya. Nanti ketika Iya. perizinan, Jadi artinya pengusaha itu ya wajib melindungi. Itu nanti akan ditanya juga apakah di pelayanan publik, apakah di perizinan akan ditanya juga. Sudah ada nggak perlindungan terhadap jaminan sosial diantaranya BPJS Kesehatan. jaminan kesehatan. Ya. Kalau ada buktinya apa? Nanti akan ditanyakan itu juga. Sehingga kalau itu misalkan ini sampai lepas, belum ketemu, belum dilaporkan, belum dilindungi pekerjanya, pegawai juga bisa melaporkan ke BPJS Kesehatan. Atau kalau saya nggak dilindungi ini, nanti BPJS Kesehatan bisa mendatangin badan usaha tersebut untuk ngingatin ada kewajiban ini yang harus dilaksanakan terhadap hak-haknya pekerja. Kira-kira begitu. Dan kita juga bekerjasama dengan pengawas tenaga kerja juga. Kira-kira itu. Jadi poinnya adalah poin perlindungan. Intinya itu intinya. Jadi bukan untuk strategik bisnis ekonomi ya. Lebih ke program pelayanan sosial. Pelayanan sosial. Iya, ini program jaminan sosial. Memastikan bahwa program jaminan sosial ini memang akan memberi dampak manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Sis, ini BPJS Kesehatan ini kalau saya kan dapatnya 2, Pak. Dokter keluarga sama dokter gigi. Gitu, Pak ya? Itu satu paket itu. Satu paket, Pak. Bukan 2, itu satu paket itu. Kadang ada dokter umumnya di sini, dokternya di sana, giginya kan gitu. Beda-beda. Ya kalau memilihnya di dokter praktek ya nggak mungkin satu tempat lah. Kalau pengen memilih satu tempat bisa milih klinik atau milih di puskesmas. Itu Satu tempat lah pasti. Nah kalau milihnya dokter keluarga gitu ya? Ya dokter keluarga dia memang orangnya beda-beda. Tapi itu sudah include satu, Pak. Iya, jadi gini. Kalau yang dia beda-beda, dokter giginya di sini, dokter umumnya di sana kok jauh. Sebetulnya itu sepemahaman saya itu sudah otomatis terpilih dalam lingkup yang terdekat. Karena umumnya kalau di fasilitas kesehatan tingkat 1 ini mekanisme pembayaran BPJS Kesehatan itu kan bukan karena dia sakit kemudian BPJS Kesehatan membayar karena sakitnya. Bukan begitu. Mekanisme pembayarannya adalah kapitasi. Jadi seluruh peserta yang terdaftar di dalam fasilitas kesehatan itu baik sehat maupun sakit dibayar sejumlah orang tersebut dengan besaran kapitasi tadi. Ya, untuk yang dokter gigi dan dokter umum itu umumnya kita settingkan kira-kira rata-rata sebesar apa ya untuk 4 dokter umum itu 1 dokter gigi. Jadi yang dokter perorangan tadi seperti itu. Jadi itu sudah lebih dekat juga. Berarti sudah di-include-kan gitu ya? Iya. Cari nggak terlalu ya kalau mau yang dekat nempel ya bisa di puskesmas, bisa di klinik. Gitu ya gitu. Oke, Mas Sis. Ini program BPJS Kesehatan yang ada di Bojonegoro ini apa aja, Mas? Dalam waktu dekat yang sekarang ini lagi mungkin program yang ditangani yang mungkin yang khususnya gitu. Ya, kalau fokusnya, fokus utamanya ini berlaku kita secara nasional ya. Fokusnya ya transformasi mutu layanan tadi, memastikan bahwa janji layanan dari Vaskes tadi dalam upaya transformasi mutu layanan tadi dari layanan yang lebih mudah dengan salah satu lebih mudahnya tadi kan sebagaimana saya ceritakan di awal bahwa sekarang ini kalau berobat dengan program JKN ini itu tidak perlu repot-repot nyimpen kartu KIS, ya cukup menunjukkan KTP saja, dan tidak ada permintaan fotokopi dari Vaskes. Oh iya, mudah ya. Jadi cukup ditunjukkan. Dulu pakai fotokopi, Pak ya? Enggak ada juga sebetulnya aturan itu. Aturan itu kan ditetapkan dalam memenuhi kelengkapan administrasi untuk pertanggungjawaban dari Vaskesnya.
Tapi kemudian itu ditetapkan, disepakati kalau sekarang ini nggak perlu difotokopi kan, handphone ini kan sudah canggih ada. sekarang, sehingga Nah, dengan tunjukkan gitu aja. Kalau memang itu diperlukan nanti sebagai dokumen administrasi kan cukup difoto saja, nanti bisa dicetak. Jadi itu salah satu yang sedang ditingkatkan layanannya, Pak. Iya, dikomitmenkan di dalam transformasi mutu layanan itu fokusnya adalah mudah, cepat, dan setara tadi. Jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih setara. Iya, ya itu tadi misalkan sekarang udah cukup menunjukkan KTP sudah. Lebih cepat tadi misalkan antrean kita bisa menggunakan online, atau mungkin kita konsultasi ke dokter keluarga tadi ya. Iya. Misalkan saya pengen konsultasi, nggak usah datang ke beliau, cukup sepakati aja. Misalkan WA bisa diterima pakai WA, pakai apa? Silakan. Ada telemedicine yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Gratis tuh, Pak. Loh iyalah, Oh, kalau iya. sebagai peserta itu fasilitas. Fasilitas yang harus Itu diterima. fasilitas, itu haknya ya. Heeh. Itu kira-kira mudah. Jadi memang bisa dibilang layanan BPJS Kesehatan ini terus ditingkatkan agar masyarakat juga mendapatkan layanan yang mudah gitu, yang mudah, yang cepat, dan juga Kira-kira berkualitas gitu, Pak. Kira-kira begitu. Mungkin belum sempurna, tapi kita akan terus berusaha untuk terus lebih baik. Jadi kita selalu ada juga apa namanya, ada program juga yang kita mintakan, namanya program Kesan. Kesan itu juga program ini adalah program penyampaian kesan dan pesan dari penerima layanan. Jadi misalkan ada pasien yang sudah dilayani di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit atau di puskesmas, setelah mendapatkan layanan itu, beliau menyampaikan kesannya, pesan setelah mendapatkan layanan. Tapi kalau tidak pernah mendapatkan layanan, tidak bisa dia mengakses kesan ini. Kesan dan pesan. Itu di apa, Pak? Ditulis seperti aplikasi kesan. Aplikasi. Aplikasi kesan. Aplikasi kesan. Ya, ada. Itu akan terus dikumpulkan juga sehingga kita tahu upaya-upaya. Satu di antaranya kan kita berbasis data. Nah, jadi kalau memang benar mendapatkan layanan, kemudian memberikan menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kesannya setelah mendapatkan layanan, itu nanti akan kita rekap, kemudian kita akan jadikan sebagai evidence untuk menetapkan prioritas-prioritas apa lagi sih depannya yang perlu ditingkatkan lagi dari yang sudah disampaikan oleh peserta tadi. Di antaranya itu. Target yang akan dicapai mungkin tahun depan, tahun ini dan tahun depan apa? Dari BPJS. Target yang ingin dicapai. Nah, yang dari Bojonegoro aja mungkin ada target apa mungkin yang yang di Bojonegoro ya. Ya, kalau yang di tahun ini sebetulnya karena fokusnya di transformasi mutu layanan, ini sebagai informasi saja. Pertama tentu ya kami apresiasi pada pemerintah terhadap perhatiannya masyarakat di Bojonegoro ini sudah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memastikan bahwa masyarakat di Bojonegoro ini untuk mendapatkan akses layanan melalui program JKN ini tidak terhambat dengan UHC tadi. Pertama itu. Yang kedua, alhamdulillah juga fasilitas kesehatan yang ada di Bojonegoro ini 2 diantaranya mendapatkan juara 1 tingkat nasional, yaitu Rumah Sakit Sumberjo, Rumah Sakit Umum Daerah. Sumberjo, juara 1 nasional Rumah Sakit kelas D. Dan dokter keluarga ada di Bojonegoro juga, itu juara 1 nasional, namanya Dokter Vera di Baru. Di mana ya? Baru apa Sumberjo ya, di 22 km dari Bojonegoro. Tapi beliau terpilih sebagai fasilitas kesehatan selaku dokter keluarga yang juara 1 tingkat nasional. Itu ada 2, ada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberjo tadi sama dokter keluarga. Iya, ada 2 yang juara 1 dua-duanya betul. Ini saya kira prestasi nih. Saya kira di tempat lain kayaknya nggak ada di kantor cabang yang ada 2 juara 1 itu enggak ada. Itu yang juaranya itu karena memang layanannya bagus, maksimal. Itu ada inovasinya. Tentu ada kriteria-kriteria penilaian yang ditetapkan terkait dengan transformasi mutu layanan. Jadi berlaku bagi seluruh fasilitas kesehatan yang telah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi yang menilai pusat atau Bojonegoro? Berjenjang. Jadi kalau di tingkat Bojonegoro yang menilai ya ada Dinas Kesehatan, ada BPJS Kesehatan, ada tim kendali mutu kendali biaya. Nanti ditetapkan penilaiannya, direkap,
Setelah siapa yang terpilih kita kirim ke provinsi. Hmm. Di provinsi nanti juga gitu, ada dari BPJS Kesehatan, ada dari Dinas Kesehatan, ada dari tim kendali mutu kendali biaya, maksudnya ada dari perwakilan dari Persatuan Rumah Sakit, perwakilan dari apa namanya tim yang terkait dengan penilaian Vaskes tadi, termasuk juga Dinas Kesehatan yang menilai. Setelah terpilih diambil satu aja masing-masing segmen itu, kemudian dipilih secara nasional. Nasional itu ditetapkan nanti di kantor pusat. Di antaranya ada yang dari kesehatan, dari Kementerian Kesehatan, dari BPJS Kesehatan, dari jajaran direksi dan dari deputi direksi. Oke, siap. Oke, Pak Ses, terima kasih banyak waktunya sudah berkunjung Nah, dan kasih. berbagi informasi tentang BPJS Kesehatan di Radar Bojonegoro Channel. Oke, demikian pemirsa Radar Bojonegoro. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas tadi bisa memberikan informasi dan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.